atau tidak, diangkat dua-duanya, oke, dua-duanya ke atas, posisi seperti ini, ya posisi seperti ini lurus, ya kemudian menengokkan ujung ini. Nah, posisi seperti ini pasiennya akan menjerit, ya. Kalau posisi seperti ini pasiennya menjerit-jerit pinggul, berarti dia terjadi cedera pada pinggul atau terjadi pergeseran pada tulang pinggul. Oke. Kemudian kita akan melihat apakah ada cedera pada lateralnya, ya. Biasanya pada pemain bulu tangkis, pemain bola, ya sering sekali terjadi. ACL. Caranya seperti apa? Kita angkat, ya, seperti ini, ya. Kita akan angkat seperti ini, ya. Kita akan goyangkan, ya, seperti ini adalah murai. Ini adalah tes murai. Ini apabila terjadi krepitasi, ada krek pada saat kita tarik seperti ini, maka biasanya akan terjadi robekan ligamen pada kalsiumnya, pada patelanya, ya. Kemudian yang kedua adalah abduction stress. Karena dengan mengangkat ini, kemudian kita dorong lututnya ini, kita dorong ke sini, ya. Apabila pasiennya nyeri, ya, nyeri, kemudian ini terangkat ke atas, berarti ada terjadi cedera. Jadi pada saat dia main bola, pada saat apa mungkin dia apa istilahnya gampakan, ya. ACL, ya, nabrak pada lututnya, hentakan, ya. Nah ini terkait dengan lutut, tadi adalah murai, kemudian abduction stress, kemudian yang sekarang adalah uji drawer. Uji drawer seperti apa? Kita dudukkan, fleksikan semuanya dua-duanya, fleksi. Oke. Ini adalah uji drawer untuk mengetahui apakah terjadi terjadi robekan pada ligamen yang ada pada area patella atau tidak. Caranya posisi seperti ini, letakkan ini, oke. Kemudian kita masukkan tangan kita ini, ya, tangan kita ke sini, ke sela-sela ini. Kemudian kedua jari-jari kita ini ke area ini, ke area lutut, ya, di sini, ya. Kemudian keempat tangan kita menarik ke bawah, kemudian ini menekan. Pada saat kita seperti ini, kedua kaki ini terangkat ke atas, berarti uji drawernya positif. Berarti ada cedera, ya kalian bisa mengkolaborasikan untuk dilakukan pembedahan. Ada pasien-pasien yang olahragawan, ya, karena ini adalah uji drawernya seperti ini. Kita masukkan kedua tangan kita ke sini, kemudian tangan kita memencet area ini, persambungan ini, kita turun ke bawah, kita pencet. Ini fibula. Fibula ini adalah otot pada belakang tibia, ya, fibula. Kita pencet seperti ini, perasaan, ya. Kemudian dengan kita ginikan, kalau dia terjadi cedera, ini pasti akan refleks terangkat. Itu adalah positif dia uji drawer. Oke. Kemudian apa lagi? Ankle. Pada pasien yang dengan dengan gangguan berjalan, maka coba berdiri lagi, berdiri. Oke, ada pesanan? Nggak berdiri, berdiri malah duduk. Oke, jadi kita uji Darsen test, ya. Kita akan lihat posisi. Ingat bahwa untuk mengetahui itu kan selalu look, feel, dan move, ya. Feel untuk mengetahui apakah di sini ada jendolan atau tidak, atau biasanya kalau misalnya ada jendolan, area mana jendolannya? Jendolannya itu biasanya ibus itu biasanya ada pada pasien-pasien yang PBC tulang. Biasanya ada seperti jendolan di antara torakal. Ini kan sebenarnya tumpukan, ya, tumpukan torakal. Nah ini apabila gibusnya itu ada di sini, biasanya akan mematikan area 3 ekstremitas bawahnya. Cedera pada lumbar ini, maka lumbar ini akan mencederai kedua kaki, ya. Kalau misalnya dia area torakal sini ke atas ini, maka ini yang akan mencederai kedua lengan. Biasanya kalau misalnya fraktur pada sini, ada kesemutan di area sini, maka ini posisinya harus lock roll. Ini nggak boleh dibengkokkan, karena ini kalau misalnya pada kecelakaan, si pasiennya ngomong, kedua tangan saya kesemutan, hati-hati. Kalau sudah pasien ngomong seperti, atau kedua tangan saya kebas, nggak terasa, ya, pada saat kecelakaan di jalan misalnya. Nah itu apa yang harus kalian lakukan?
hati-hati pada saat evakuasi, karena pasti dia mengenai servikal. Ya, kita nggak tahu servikal yang mana terkena. Tetapi kalau area tangan, berarti dia ada di servikal bawah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu juga, apakah dia juga terkena di area sini, ya. Begitu kita angkat, nggak menggunakan sistem roll, ternyata di cedera C2-nya itu juga kena C2, C3. Maka biasanya pasien akan meninggal secara mendadak. Itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah area saraf-saraf pernapasan ada di area servikal. Ya. Maka dikatakan kenapa orang kalau bunuh diri itu mengikat lehernya. Kalau mengikat depan sih nggak mati-mati ya. Jadi kita harus belakang sini dan cepat mati. Ya. Gitu. Jadi apa namanya? Karena di sini ada servikal. Servikal ini banyak sekali saraf-saraf yang terkait dengan sistem pernapasan. Oke, kita biasanya kita akan raba itu kita ada gibus enggak? Ada jendolan yang terkait dengan yang menumpukan perangkat. Biasanya pasiennya nggak bisa jalan, oh ternyata di sini penuh dengan gibus atau tonjolan-tonjolan yang dia menekan area saraf di lumbar, ya. Atau dia fraktur lumbar. Kalau fraktur tadi sudah ada cedera pada lumbar tadi pada pemeriksaan Thomas test dan apa tadi hiperfleksi, itu adalah pemeriksaan untuk cedera pada pinggul. Kalau kita untuk melihat kelainan, maka kita akan lakukan Dachshund, ya, tes Dachshund dengan cara angkat kakinya, angkat sebelah, angkatnya gini. Apa ya? Runut ke atas terus ke atas gitu ya. Yang kita lihat adalah gluteusnya atau pantatnya, ya. Jadi pada saat diangkat ini kan normalnya ini yang terangkat, ya. Ini adalah turun. Tetapi pada gangguan-gangguan, misalnya pada pasien-pasien dengan polio, ya pasien-pasien dengan gangguan pada area ekstremitas, maka begitu dia diangkat yang atas malah ini. Ya, jadi ininya yang jatuh ke bawah. Itu adalah berarti dia stressnya adalah positif. Ini terkait dengan gangguan-gangguan pada sistem muskulus secara umum, ya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan?